Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Untuk hari ini, Ibu akan membuat video pembelajaran mengenai alat ukur dan juga buret dan cara membersihkannya untuk yang PJJ di rumah. Jadi tolong yang PJJ di rumah perhatikan videonya dengan baik. Jangan sampai kalian hanya melihat sekilas dan seperti yang sebelum-sebelumnya, ya. Silakan kalau yang tidak mau serius belajar, Ibu tidak perlu. Jadi silakan yang hanya yang mau serius belajar aja. Jadi tinggal tunggu aja nanti nilainya di akhir, ya. Di sini sebelum Ibu mulai ke materi, di sini ada memindahkan zat padat dan zat cair. Laporannya sudah Ibu terima kemarin, beberapa orang, belum semuanya. Dan di sini ada juga hanya beberapa orang yang mengerjakan dengan benar. Berarti hanya beberapa orang yang mendengarkan Ibu ketika Ibu menjelaskan mengenai laporan di depan. Ya, yang lainnya nggak tahu pikirannya kemana. Karena dari satu kelas itu, yang benar itu cuma 4 orang. Sisanya tujuannya nggak ada, yang tujuannya nggak ada yang dasarnya nggak ada yang tiba-tiba dari alat bahan langsung ke data pengamat. Silakan kalau kalian mau mengerjakan laporannya seperti itu, maka Ibu juga akan memberi nilai seenaknya Ibu saja. Jadi kalau kalian mengerjakan seenaknya, maka Ibu juga tidak akan memberi nilai KKM ataupun di atas KKM, tapi Ibu akan menilai di bawah KKM bahkan di bawah 50, ya. Kebanyakan tujuannya ada yang judulnya tidak ada yang tujuannya tidak ada, teori dasarnya tidak ada, alat bahan tidak ada, langsung ke langkah kerja dan data pengamatan. Yang seperti itu Ibu tidak terima, karena sebenarnya laporan itu Ibu hanya bilang tinggal memindahkan ke job sheet, ya. Dari job sheet dipindahkan ke buku laporan. Tinggal kalian tulis lagi, memindahkan zat padat dan zat cair judulnya. Kemudian kalian tulis lagi tujuannya apa. Tinggal tulis juga teori dasarnya. Teori dasarnya sudah Ibu share di grup WhatsApp materinya. Tinggal lihat slide ketiga, keempat, dan ketujuh itu tulis lagi. Alat dan bahan ini sudah ada, tinggal ditulis, tidak jadi digambar karena kita ada di data pengamatan. Kemudian langkah kerja di sini ada, tinggal kalian salin juga. Tapi kebanyakan hanya menyalin nomor 1, sedangkan kita praktek itu sampai nomor 4. Ya. Terus di sini kalian tinggal menambahkan imbuhanmu pada setiap bagian depannya. Misalnya menyiapkan. Nah, tinggal seperti itu. Kemudian tulis semuanya sama, tambahkan imbuhanmu di depannya. Kalau sudah sampai poin keempat ini yang memindahkan zat cair dari botol ke tabung reaksi, baru kalian boleh ke data pengamatan. Kemudian gambar, tuliskan nama alatnya, dan tuliskan fungsinya. Nah, kebanyakan di data pengamatan itu tidak ada tabel. Padahal Ibu udah capek ngomong sampai berbusa minggu kemarin, sampai dari gambar alat pertemuan pertama, sudah bilang kalau misalnya kalau di contohnya pakai tabel, gambar pun harus pakai tabel. Tapi ini masih seenaknya saja. Jadi silakan yang masih mau seenak jidatnya mengerjakannya. Mangga, Ibu tidak akan memberikan nilai KKM, silakan. Ibu juga akan memberikan nilai asal-asalan, ya. Jadi jangan salahkan Ibu ketika nanti laporannya kalian terima, Ibu coret-coret karena kalian juga mengerjakan seenaknya. Jadi kalian bikin kembali. Kemudian yang berikutnya, kebanyakan padahal sudah Ibu bilang dari awal, TD, PLK, AKD, dan Mikro itu mempunyai 2 buku. Buku laporan dan juga buku catatan. Tapi kebanyakannya adalah yang terjadi bukunya disatukan. Ada yang mengerjakan buku catatannya melalui catatan atau latihan soal yang harusnya di buku catatan dikerjakan di buku laporan. Nah, jadi silakan pindahkan, Ibu tidak mau lagi melihat ada buku catatan disatukan dengan buku laporan, ya. Jadi nanti dikembalikan, Ibu tidak akan memasukkan nilai yang nilainya masih di bawah KKM. Ibu akan coret semua laporannya yang masih salah, tidak akan masukkan nilai. Ibu hanya memasukkan nilai yang 4 orang yang sudah benar, yang sesuai dengan instruksi yang Ibu arahkan.
Yang belum benar silakan perbaiki. Kalau masih mau nilai, kalau tidak mau nilai, silakan nilai seadanya berarti 0 tidak dimasukkan. Hanya nilai kehadiran saja, itu pun tidak KKM, hanya dianggap hadir. Yang berikutnya, Ibu akan masuk ke materi. Materinya di sini. Yang pertama adalah yang menggunakan alat ukur. Ini kemarin ada yang Ibu jelaskan dan ada yang belum Ibu jelaskan. Jadi sekarang Ibu akan jelaskan materi. Di sini kita akan melihat cara menggunakan alat ukur. Alat ukur itu yang pertama ini adalah gelas ukur. Gelas ukur itu berfungsi untuk mengukur larutan yang berwarna atau tidak berwarna. Contohnya untuk mengukur air di pembuatan larutan di laboratorium. Terus untuk pembuatan larutan sekunder, mengukur air saat melarutkan obat yang berbentuk padat. Nah, di sini gelas ukur ini ketelitiannya bisa dikatakan rendah karena alat ukur ini hanya untuk analisis kualitatif. Jadi analisis kualitatif itu dia tidak membutuhkan ketelitian yang tinggi, sedangkan kalau kuantitatif berarti membutuhkan ketelitian yang tinggi. Ini adalah contoh gelas ukur. Ya, kalian sudah lihat juga. Ada beberapa aturan yang harus diperhatikan saat mengukur. Untuk larutan yang tidak berwarna, dia menggunakan meniskus bawah. Seperti larutan air putih itu tidak berwarna, berarti meniskus bawah. Terus ada juga larutan berwarna tapi bening, seperti gambar ini. Nah, ini masih menggunakan meniskus bawah. Tapi kalau misalnya larutannya itu berwarna pekat, sudah tidak bisa terlihat lagi, tidak bisa tembus pandang lagi, berarti pembacaannya menggunakan meniskus atas. Ya, nah ini kalian bisa lihat kalau meniskus atas, yang garis atasnya ini, yang angka 24 itu harus dijajar sama bagian atas dari lengkung air ini. Sedangkan kalau meniskus bawah, angkanya harus dijajar dengan lengkung bawah ini. Jadi kalau misalnya ini dibacanya dari meniskus dari sini itu bukan 24, tapi kalau ini meniskus atas itu 24, dibacanya ada di garis 24 ya. Nah, kemudian ada juga labu ukur. Labu ukur ini alat terbuat dari gelas yang sering digunakan untuk membuat larutan. Dia volumenya dari 50 ml sampai 1 liter. Ini untuk zat yang tidak berwarna, penambahan aquadesnya menunjukkan garis meniskus berada di leher labu, sedangkan untuk zat yang berwarna, penambahan aquades hingga dasar meniskus yang menyentuh leher. Ya. Jadi meniskusnya berada di atas garis leher. Kemudian ini adalah langkah yang harus dilakukan untuk membuat larutan. Zat terlarut ditimbang kalau zat yang digunakan adalah zat padat ke dalam sebuah volumetri. Tapi biasanya di sini kalau di sekolah kita menimbangnya itu di botol timbang dulu, baru kita larutkan ke gelas kimia, baru masukkan ke labu ukur. Kemudian tambahkan air suling. Nah, setelah ditambahkan air suling, dia dicampurkan, digoyang melingkar untuk melarutkan zat yang terlarut. Ini secara garis besarnya sudah Ibu jelaskan. Jadi, yang pertama, kalian harus menambahkan dulu air sulingnya ke dalam labu ukurnya sepertiga. Kemudian, baru kalian masukkan zat yang akan dilarutkan. Setelah masuk zatnya, itu baru kalian tambahkan lagi air suling sampai tanda batas dan baru kalian kocok sampai 20 kali. Ingat, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Jika kurang itu tidak akan sesuai dan lebih itu akan lebih lengket. Ya. Di sini hal yang harus diperhatikan sebelum digunakan harus dalam keadaan kering untuk menghindari kontaminasi zat lain. Terus jangan sekali-kali melarutkan zat sukar larut langsung pada labu ukur dengan cara memanaskan labu ukur. Jadi tidak boleh karena nanti labu ukurnya volumenya akan bertambah. Nah, larutan yang telah dibuat tidak boleh disimpan lama-lama di labu ukur. Di mana penutup labu ukur dalam keadaan tertutup. Jadi harus dalam keadaan tertutup, tapi tidak boleh terlalu lama disimpan di labu ukur. Juga harus dipindahkan ke botol regan kalau sudah dibuat. Ya.
Yang berikutnya ada pipet gondok. Pipet gondok atau pipet seukuran ini suatu alat yang berfungsi untuk mengambil volume. Jadi bentuknya itu yang kalian sudah lihat ada yang 5 mili, 10 mili, 25 dan 50 mili. Yang kalian kemarin lihat 5 dan 10 mili ya. Kemudian ini adalah hal yang harus diperhatikan pada saat mengambil larutan. Sebelum digunakan pastikan alat dalam keadaan bersih dan kering, tidak ada cairan di dalam pipet. Kalau seandainya ada, maka pipet harus dibilas dengan cairan yang akan dibilas. Ingat, bilasnya itu pakai air suling dulu, baru kalian pakai larutan yang akan dipipetnya. Nah, di sini pada saat kalian mengambil cairan itu harus menggunakan ball pipet atau book. Posisi pipetnya harus terendam hingga cairan dapat terhisap. Pada pipet volumetri, batas volume cairan harus diambil ditandai dengan batas tera pada bagian atas. Ya, kalian sudah lihat minggu kemarin, ya. Nah, di sini pada saat mengambil larutan ada hal yang harus diperhatikan. Pada saat akan menuangkan pada suatu wadah, perhatikan bahwa bagian bawah di permukaan larutan pipet tidak ada cairan yang dapat mempengaruhi volume cairan di dalam pipet. Untuk itu perlu dilap menggunakan tisu. Kemudian pada saat menuangkan wadah, maka posisi pipet harus tegak lurus seperti terlihat pada gambar. Nah, ini harus lurus seperti ini. Jadi yang miringnya itu adalah alat tampungnya, bukan pipetnya. Dan kalau misalnya ketika kalian sudah mengeluarkan larutannya, masih ada sisa di ujungnya, tunggu 5-10 detik baru kalian angkat. Ya. Kemudian di sini ada pipet ukur. Pipet ukur itu sama fungsinya dengan pipet volumetri, hanya biasanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat kualitatif atau tidak membutuhkan ketelitian tinggi. Nah, pipet ini memiliki skala menunjukkan volume cairan. Ada juga filler atau yang kemarin Ibu lihatkan itu adalah ball pipet. Jadi nama lainnya filler, dia adalah alat bantu untuk memindahkan suatu larutan di mana pemakaiannya dikombinasi dengan pipet ukur dan pipet seukur. Ya, nah ini yang disebut dengan filler atau kemarin disebut juga ball pipet. Sama ya, yang ini ada A, ada E, ada S. Ini dari sini, ini untuk supaya tidak menggelung dipencet dari A. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai cara membersihkan. Kalau misalnya ada yang kurang paham, silakan tanyakan di grup WhatsApp. Ibu juga akan latihan soal nanti di akhir. Jadi tolong latihan soal kerjakan dengan baik. Jangan hasil dari googling, tapi materinya semuanya ada di sini. Tolong baca baik-baik, tolong simak baik-baik ya. Jangan dibiasakan apa-apa googling tanpa melihat materi. Di sini ada perawatan alat, mencuci alat laboratorium, mencuci noda pengotor pada alat gelas, kadar buret, dan juga mengoperasikan pemanas. Di sini ada mencuci alat laboratorium, membilas alat dengan alat gelas dengan air mengalir sebanyak 3-4 kali. Kemudian bersihkan dengan menggunakan sabun, juga sikat pada bagian dalam dan luarnya. Nanti kalau kalian sudah menggunakan zat yang bersifatnya asam atau basah, ini ketika kalian membersihkan alat, tolong menggunakan sabun. Nah, tapi kalau sekarang karena kita masih menggunakan air, jadi ketika dibilas saja tidak apa-apa. Jadi nanti kalau sudah menggunakan zat, silakan bersihkannya pakai sabun, pakai botol sikat botol ataupun pakai sabun untuk mencucinya. Nah, bilas kembali alat gelas tersebut dengan air mengalir sampai bersih. Kemudian bilas kembali dengan air suling sebanyak 3-4 kali. Keringkan alat, setelah keringkan dimasuk ke tempat penyimpanan. Jadi sebelum dan sesudah ketika mau dipakai, ketika sudah dipakai mau disimpan lagi dicuci, tetap harus dibilas air suling. Ya. Nah, di sini juga ada mencuci noda pengotor pada alat gelas. Kalau itu nodanya besi, noda besi dapat dibersihkan dengan larutan HCl pekat. Jika noda besi melekat kuat, maka alat gelas yang telah diisi dengan HCl pekat ini perlu dipanaskan. Jadi harus dipanaskan kalau emang susah. Kemudian ada noda belerang. Noda belerang ini dapat dibersihkan dengan larutan amonium sulfida. Ada noda yodium. Noda yodium dapat dibersihkan dengan larutan natrium tiosulfat.
Kemudian di sini juga ada noda karbon. Nah, noda karbon ini biasanya sukar hilang, tapi perendaman dengan larutan NaOH ini biasanya cukup efektif jika perlu lakukan perendaman larutan pencuci asam bikromat. Jika noda karbon itu melekat kuat. Terus kemudian kalian juga bisa panaskan dengan api kecil. Nah, di samping asam kromat, ini ya juga bisa menggunakan campuran 2 bagian natrium fosfat dengan 1 bagian natrium oleat dalam 1 liter air. Cairan lain membersihkan noda ini adalah larutan pehling A dicampur dengan larutan pehling B kemudian dipanaskan. Nah, mungkin kalau larutan pehling ini di sekolah kita belum belajar, ya nanti kita akan belajar kalau misalnya diperlukan, ini akan dijelaskan ya. Nah, kemudian di sini ada juga noda mangan. Noda mangan ini dapat dihilangkan dengan larutan asam oksalat atau asam sitrat. Sedangkan untuk noda kerak putih pada alat gelas dapat dibersihkan dengan larutan natrium metasilikat dalam air. Kemudian di sini ada noda tulisan spidol. Noda tulisan spidol ini dapat dibersihkan dengan pelarut organik, misalnya spiritus, etanol, ataupun aseton. Ini biasanya sudah ada di kalian kehidupan sehari-hari, jadi mungkin tidak asing ya. Kemudian ada noda ter. Noda ter pada alat gelas dapat dibersihkan dengan benzen atau pelarut lain yang sesuai, misalnya minyak tanah. Nah, minyak dan lemak. Minyak dan lemak ini dapat dihilangkan dengan cara mencuci alat gelas dengan larutan deterjen yang hangat. Setelah pencucian, alat gelas yang kalian bilas dengan air bersih, terakhir bilas juga dengan air suling. Jika lemak yang melekat pada gelasnya sukar dibersihkan, pertama alat gelas dibilas dengan pelarut hidrokarbon, misalnya alkohol ataupun aseton. Kemudian kalian bersihkan dengan larutan kalium karbonat dalam air. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke buret. Di sini, buret ini kalian sudah gunakan kemarin, ya alat laboratorium yang berbentuk silinder, ya, memiliki garis ukur, sumbat, keran pada bagian bawahnya. Untuk meneteskan sejumlah reagen cair, eksperimen memerlukan presisi. Nanti akan kalian gunakan pada saat titrasi. Tapi sekarang kalian belajar dulu cara menggunakannya. Ini adalah jenis-jenis buret. Ada buret makro, semi mikro, sama mikro. Nah, kalau makro, dia buret yang kapasitasnya 50 mili, yang akan nanti kita gunakan pada saat praktikum. Skala terkecilnya adalah 0,10 mili. Sedangkan buret semi mikro, volumenya dia 25 mili, dengan skala terkecilnya dibacanya 0,050 mili. Ya, buret mikro volumenya 10 mili, lebih kecil lagi, dengan skala terkecilnya 0,02 mili. Ini adalah jenis buret berdasarkan peruntukannya. Ada buret asam dan juga buret basa. Buret asam itu dengan kerat kaca digunakan untuk larutan yang bersifat asam seperti HNO3 itu asam, HCl asam. Kemudian ada yang bersifat netral, tiosulfat dalam larutan pengoksida, yaitu CrO4. Nah, sedangkan untuk buret basa, dia digunakan untuk larutan yang bersifat basa, seperti NaOH, KOH, dan lain-lainnya. Ini memiliki ujung ceratnya karet dengan bola kaca yang berfungsi mirip seperti kerat. Ya, bedanya itu. Nah, sedangkan di sini ada juga jenis buret berdasarkan peruntukannya. Nah, jadi buret itu ada macam-macam, ada buret amberglass dan juga universal. Amberglass itu biasanya disebut juga buret coklat, ya. Dia terbuat dari bahan kaca yang berwarna coklat atau gelap. Nah, biasanya ini digunakan untuk larutan yang mudah teroksidasi seperti kalium permanganat dan yodium. Itu tidak boleh terkena sinar matahari. Jadi kalau misalnya terkena sinar matahari langsung, kalau menggunakan buret yang universal untuk kalium permanganat biasanya itu nanti mudah teroksidasi. Jadi nantinya kalau kalian titrasi menggunakan KMNO4 tidak menggunakan buret amberglass, hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi untuk titrasi menggunakan KMNO4 ini harus menggunakan buret amberglass atau buret coklat disebutnya. Nah, sedangkan kalau buret universal, buret yang dapat digunakan untuk semua jenis larutan, baik yang bersifat asam ataupun basa. Serat ujungnya terbuat dari teflon. Nah,
Kemudian di sini juga ada buret berdasarkan ketelitiannya. Ada buret kelas A, kelas B, dan juga kelas cuma 2, kelas A sama kelas B. Kalau kelas A itu lebih untuk ke penelitian yang ada di laboratorium, ya. Di sini mempunyai ketelitian yang tinggi, digunakan untuk penelitian, terbuat dari kaca, mempunyai nilai muainya panjang yang sangat kecil, kemudian pemuaian hanya sedikit dipengaruhi oleh perbedaan suhu. Sedangkan kalau yang kelas B itu mempunyai ketelitiannya dia lebih rendah daripada yang kelas A tadi, hanya digunakan untuk biasanya buat sekolah. Nah, yang kita pakai itu biasanya yang kelas B. Ini untuk kegiatan pelatihan dan juga pendidikan, kita memerlukan ketelitian yang akurat. Nah, ini yang pernah Ibu jelaskan ke sebagian, ada yang sudah, ada yang belum. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah pemeriksaan keran buret. Jadi, buret yang diisi dulu dengan air penuh, periksa apakah ada kebocoran pada kerannya. Kalau sudah tertutup tapi airnya masih netes, berarti itu ada kebocoran, ya. Kemarin sudah ditunjukkan mana posisi tertutup, mana posisi terbuka untuk kerannya. Kalau misalnya seperti itu, biasanya harus dibersihkan dan juga diperbaiki kerannya, dibersihkan dari lemaknya dan diolesi dengan lemak yang baik. Nah, di sini ada pembilasan buret. Pembilasan buret itu pembilasan buret yang bersih dan bebas lemak dengan larutan yang akan digunakan di dalam buret. Larutan penitrasinya. Pertama, isi buret dengan sedikit larutan yang akan dimasukkan ke dalam buret, basahi seluruh dinding buret sampai merata, kemudian buang larutan melalui keran, lakukan pembilasan minimal 3 kali. Tempatkan buret pada klem buret, kedudukan buret harus tegak. Nah, jadi pembilasan itu di sini hanya disebutkan menggunakan larutan yang akan digunakan saja, tapi sebelumnya kalian harus bilas juga pakai air keras 1 kali, kemudian pakai air suling 3 kali, baru kalian pakai larutan yang akan digunakan. Ya. Nah, untuk mengisi buret, isi menggunakan corong dan lewat batang pengadu sehingga semua bagian kerannya terisi penuh, dan lebihkan dari tanda batas, tidak boleh ada sedikit gelembung. Jadi kalau ada gelembung itu berarti tidak bisa digunakan, ya, karena nanti tidak sesuai. Tanda bataskan dengan mengeluarkan larutan sampai tanda batas volume 0 mili. Apabila kurang dari 0 mili, isi kembali dan tanda bataskan kembali, tidak boleh ditanda bataskan menggunakan pipet tetes. Jadi kalau misalnya kelebihan atau kekurangan, itu kalian ketika tanda bataskan itu terlalu lebih dari 0, berarti kalian harus isi lagi, terus keluarkan lagi dari bawah, tidak boleh diisi dengan pipet. Cara pembacaannya, keringkan bagian atas buret dengan menggunakan kertas sisa, dan jangan sampai larutan yang sudah ditanda bataskan terpisah, baru buret siap digunakan. Pembacaan skala buret dilakukan sejajar dengan mata membaca meniskus bawah larutan, kecuali larutan yang gelap membaca meniskus atas. Ketelitian buret 0,01. Jadi tetap mau itu alat ukur apapun, ketika warnanya itu bening, meniskus bawah, ketika warnanya itu gelap, meniskus atas. Nah, kemudian ini adalah yang harus kalian bisa lakukan juga, ya. Ini adalah cara menyalakan atau mengoperasikan alat pembakar. Yang pertama, alat pembakarnya ada bunsen. Cara menyalakannya, tutup keping pengatur udaranya, nyalakan sumber api dan dekatkan pada mulut pembakar. Pada waktu itu, segera buka keran gas. Gas akan terbakar dan menyala berwarna kuning. Atur keping pengatur udara sampai nyala api biru. Nanti Ibu akan praktekkan di sekolah. Ini hanya teorinya. Nanti kalian juga akan mencobanya sendiri, ya. Kemudian ada juga pembakar bunsen. Bunsen ini cara menyalakannya, tutup keping udara, tutup keran gas, api akan padam. Ini cara mematikannya. Jadi kalau tadi cara menyalakannya sama, tutup kepingnya dulu, baru nyalakan sampai apinya biru. Nah, kalau sudah tutup keping udara, mematikannya tutup keran gas, nanti apinya akan padam. Jadi jangan ditiup, ya. Kemudian ada visor. Visor ini kita jarang gunakan, tapi Ibu juga akan menjelaskan cara menyalakannya. Tutup keping pengatur udara sama seperti tadi. Tutup skrup pengatur gas, buka keran gas, nyalakan sumber api dekat mulut pembakar, segera buka skrup pengatur gas, api akan menyala kuning, atur keping pengatur udara sampai menyala api biru. Cara mematikannya sama, tutup keping udara, tutup keran gas, tutup pengatur gasnya, nanti apinya akan mati. Yang terakhir ada cara menyalakan pembakar spiritus. Untuk spiritus ini mungkin kalian sudah sering
lihat atau pernah kalian gunakan ya. Yang pertama, kalian buka tutup pembakar spiritusnya, dekatkan sumber api ke sudut pembakarnya, api akan menyala. Kemudian untuk cara mematikannya, tutup hanya perlu menutup pembakar spiritusnya, api akan mati ya. Nah, setelah ini kalian akan diskusi grup WhatsApp. Silakan bertanya apa saja yang kalian tanya. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan. Kemudian Ibu juga akan memberikan latihan soal. Soalnya akan Ibu share di GC ya. Jadi silakan buka Google Classroom-nya, nanti silakan kerjakan. Tolong kerjakannya di buku catatan dan silakan lihat materinya. Ibu akan share filenya dan juga video ini. Jadi tolong kerjakannya sesuai materi. Jika masih ada yang tidak sesuai materi, berarti kalian tidak bersungguh-sungguh untuk mengikuti pelajaran. Ya, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.